Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak Ibu, umat Tridharma dari kelenteng Hok Tek Tong Parakan, serta umat Tridharma dimanapun berada. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang bakti sosial dan rentetannya. Pada bulan Maret yang lalu, kami menerima bantuan sebanyak 10 ton beras, 20.000 masker yang harus dibagikan kepada para korban bencana alam, para korban imbas dari pandemi corona, para rumah tangga miskin. Kami berusaha untuk membagikan dengan tepat sasaran. Pada bulan Maret itu, kami mengadakan seremonial pada tanggal 30 Maret, kemudian langsung didistribusikan ke 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, dan tanggal 31 Maret khusus untuk yang mengambil paket sendiri di kelenteng Hok Tek Tong ini. Setelah selesai, ternyata masih ada sisa sebanyak 6 paket. Kemudian saya minta pada relawan yang membagi di Kecamatan Kaloran untuk membawa ke sana dan nanti kita bersama-sama membagi. Pada tanggal 9 April, saya berangkat bertiga dengan saudara Chris dan Jimmy ke Kaloran. Pukul 12 kami tiba di tempat relawan kami. Relawan kami di Kaloran adalah pasangan suami istri antara Mas Mardi dengan Ibu Kaliem Rustanti. Kedua orang ini betul-betul seperti peribahasa mengatakan tumbuh oleh tutup. Sangat cocok, kedua-duanya adalah berjiwa sangat sosial. Setiap hari mereka melakukan karya-karya sosial. Di samping tentu ada pekerjaan pertanian, pelihara kambing, dan lain sebagainya. Akan tetapi menyisihkan waktunya setiap hari untuk hal-hal sosial. Menengok orang sakit, melayat orang yang wafat, bahkan membawa penderita sakit kanker, sakit batu empedu untuk berobat seperlunya, diantar sampai ke Yogyakarta. Kalau ada luang, mereka masih membina vihara-vihara di sekelilingnya. Kalau hari Minggu mengajar sekolah Minggu, kalau hari biasa bahkan mengadakan pembinaan pada malam hari sampai di tempat-tempat yang jauh. Suatu ketika saya tanya, baru di Cemoro, suatu desa di Gunung Perahu yang jaraknya sekitar 60 kilo dari tempat kediamannya. Suatu ketika baru menyantuni orang di desa butuh kerco. Betul-betul mereka hebat sekali. Saya sangat salut dengan keterbatasan mereka sebagai orang desa, walaupun
mempunyai ladang, mempunyai ternak, juga mempunyai pekerjaan lain, akan tapi mereka betul-betul menyisihkan waktu-waktu luangnya untuk hal-hal sosial. Dengan hal itu, saya teringat akan khotbah dari Bante Panyawaru yang mengatakan bahwa orang itu dihargai bukan karena keturunannya, apakah dia seorang anak yang kaya raya, bukan karena pendidikannya, S1, S2, atau S3, bukan karena pinter beribadat, rajin beribadat, bukan karena pinter membaca parita, atau pinter liamking, akan tetapi nama baik seseorang itu ditentukan oleh perbuatannya. Di dalam diri Mas Mardi dan Mbak Kaliem Rustanti ini terbukti hal itu. Betul-betul mereka menjadi abdi desa dari Ehipasiko Foundation. Di samping itu, dengan penuh kasih sayang menjenguk para orang jompo, para orang sakit yang jauh dari rumahnya. Dan hebatnya, yang dijenguk, yang disantuni, tidak memandang agama apapun. Seperti yang pernah saya tanyakan, ada 4 orang jompo yang berada di desa Butuh yang disantuni itu. 2 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Buddha. Betul-betul hebat. Setelah menghantarkan 6 paket sembako di Dusun Cendono dan di Dusun Porot, salah satu desa di Kecamatan Kaloran, namanya Desa Getas. Jarak satu dusun dengan dusun yang lain sekitar 1-2 kilo. Setelah kita dengan mobil sampai berhenti, kita berjalan kaki, naik turun jurang untuk menuju ke perumahan-perumahan itu. Nah, pada saat saya menghantar dari rumah ke rumah itu, saya merasa sangat terenyuh hatinya. Karena rumah mereka sangat bersahaja. Lantainya masih tanah, tidak ada dinding tembok, yang ada hanya pagar yang sudah lapuk. Bahkan ada yang tidur bersebelahan dengan kandang kambing. Setelah foto-foto itu saya share di WA Group, saya mendapat masukan dari Bapak Sugeng Budiawan dari Kota Kebumen. Salah satu pengurus dari Kota Kebumen. Bapak Sugeng ini nama aslinya adalah Koh Yun Jong. Beliau menganjurkan untuk diadakan bedah rumah. Setelah hasil rekaman saya jadi, foto-foto jadi, saya berpikir, saya ingin mengisi sisa hidup saya ini dengan mencarikan dana untuk mereka yang kurang beruntung. Lalu saya menargetkan untuk membedah 6 buah rumah dengan anggaran 1 rumah 30 juta rupiah. Setelah ada kesanggupan,
dari Mas Mardi untuk menangani bedah rumah, dan beliau sudah pengalaman setidak-tidaknya ada 4 atau 5 rumah yang dibedah. Mulai saya start untuk mencari dana tepat pada tanggal 12 April jam 12 siang. Dan sampai hari ini sudah terkumpul sekitar 133 sekian juta, yang tentunya pasti bertambah. Maka pada hari Minggu yang lalu, tanggal 18 April, kembali saya ke sana ditemani saudara Kris untuk survei mana rumah yang akan dibedah. Sungguh sangat memprihatinkan. Di Dusun Porot ada satu rumah yang gentengnya bolong-bolong. Saya tidak bisa membayangkan kalau hujan lebat bagaimana keadaannya. Lantainya tanah. Kamarnya sangat tidak layak huni. Maka kami mengambil keputusan rumah-rumah yang demikianlah yang akan kita bedah, kita bangunkan secara sederhana, dan dari usulan salah satu pamong desa di sana menggunakan suatu bahan bagel yang saya belum pernah pakai. Ternyata jadinya cukup bagus, cukup halus. Nanti dindingnya itu, kemudian atapnya seng, bawahnya plester. Dengan rumah yang sederhana itu, kita akan menambah perabotan juga yang sederhana. Misalnya tempat tidur, sekedar amben atau dipan, kemudian meja kursi sederhana. Kali ini saya mencari dana dengan stay at home. Kalau biasanya saya mencari dana membawa map keliling dari pintu ke pintu, kali ini hanya dengan WA, dengan HP. Setiap malam saya kirim WA kepada kenalan-kenalan saya. Karena nama baik saya dalam waktu 9 hari ini terbukti. Sudah 30 orang lebih yang membantu memberi dana, dan sudah terkumpul 133 juta. Inilah suatu bukti bahwa untuk menjadi terkenal, untuk menjadi namanya baik, harus mempunyai karya yang baik. Bukan ditentukan oleh kekayaannya, bukan ditentukan oleh gelarnya, bukan pula ditentukan oleh kedudukannya. Akan tetapi karya nyatanya yang dijadikan ukuran. Saya sendiri pendidikan hanya lulusan SMA. Mas Mardi hanya kelas 1 SMP. Karena orang tuanya tidak punya biaya, dia lalu sudah bekerja. Nah, inilah yang akan saya kemukakan pada intinya kepada umat Tridharma. Yang dipentingkan adalah karya nyatanya, adalah perbuatan baiknya. Dengan perbuatan baik, nama kita baik dalam hal apapun.
kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk semua umat Tridharma dimanapun berada. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.